Udah berkali-kali bre, Vivo tuh ngasih HP hasil sunatan dari varian global buat pasar Indonesia. Paling deket ada iQOO Z11 yang baru rilis minggu lalu. Tapi yang terpenting bre, dengan harga 4,4 juta buat varian 8/128, apakah udah cukup solid buat ngelawan para kompetitornya? Langsung aja kita bahas. Secara look atau tampilan, ini plek-ketiplek sama Vivo V60 Lite dan juga iQOO Z10R. Opsi warnanya ada 3, mulai dari Total Pink, Total Blue, dan juga Total Black. Hitamnya total ya. Mirip banget sama opsi warnanya Vivo V60 Lite. Cuma ganti nama doang bre. Asli dah, ini kreatif sekali. Kita skip aja wujud dari Vivo T5 Pro ini ya. Nah sekarang gimana kalau kita compare Vivo T5 Pro ini sama kompetitor lain di pasar Indonesia di rank harga 4 jutaan? Ternyata masih terbilang ekonomis loh bre, si Vivo T5 Pro 5G ini. Cuma kalah murah sama Realme C100. Dan saudaranya sendiri yaitu iQOO Z10R. Kalau buat kapasitas baterainya itu cuma kalah dari Moto G86 Power, Oppo A6T Pro, Realme C100, dan tentunya sang raja terakhir iQOO Z11. Dan pas kita cek kemampuan fast chargingnya di kelas 4 jutaan, Vivo T5 Pro 5G ini tetap jadi best in class bareng sama iQOO Z10R dan iQOO Z11 di 90 watt flash charge. Dan yang nggak kalah penting, HP ini udah support bypass charging. Jadi main game sambil dicas aman. Nggak kayak King Poco ya. Kita lanjut hal kedua yang kena sunat dari Vivo T5 Pro 5G versi India alias iQOO Z11 versi Indonesia adalah perihal chipset. Dari Snapdragon 7S Gen 4 jadi Dimensity 7400 Turbo. Kalau buat sunatan di sisi chipsetnya jujur nggak senyeklit sunatan baterainya lah ya. Karena kedua chipset ini tuh masih sekelas lah bre. Umurnya pun nggak terpaut jauh. Tapi secara performa Snapdragon 7S Gen 4 emang masih lebih dominan lah. Kembali ke kompetitor di pasar lokal, lagi-lagi Vivo T5 Pro 5G ini terasa masih affordable ya. Palingan ya memang kapasitas storage-nya aja yang kekecilan karena cuma di 128GB. Tapi perlu diingat bre, storage di Vivo T5 Pro 5G ini udah pakai interface UFS 3.1 dan lagi-lagi jadi best in class di rank 4 jutaan. Dan satu lagi faktornya, karena memang harga chip naik bre. Harga chip memori naik gitu ya. Kualitas panel AMOLED-nya udah super akurat dengan coverage gamut sRGB hampir perfect di 99,9% sRGB dan akurasi warnanya di 0,42 delta E. Kita lanjut ke data brightness. Maksimumnya itu ketika pengujian indoor hampir tembus 600 nits, sedangkan minimumnya sangat redup khas panel OLED di 2 nits. Kita lanjut ke pembahasan kamera. Antara Vivo T5 Pro 5G dan juga iQOO Z11 itu punya plus minus masing-masing bre. Singkatnya, kedua smartphone ini tuh masih mengandalkan lensa utama 50 megapiksel yang pakai sensor Sony IMX882 dan juga lensa selfie-nya di 32 megapiksel. Bedanya di Vivo T5 Pro 5G itu masih dapat ultrawide ya di 8 megapiksel, tapi stabilisasinya masih AIS. Sedangkan di iQOO Z11 nggak dapat ultrawide karena cuma dikasih lensa bokeh 2 megapiksel tapi stabilisasinya udah pakai OIS. Untuk hasil fotonya, kalau buat foto pemandangan, dynamic range-nya masih cakep, mau itu lensa utama ataupun lensa ultrawide. Tapi karena perbedaan megapiksel, pas ngezoom hasil jepretan ultrawide-nya bakal kayak cat air gitu. Sedangkan hasil zoom lensa utamanya masih bisa dinikmati. Tapi kalau mau lebih detail bre, pakai aja opsi 50 megapikselnya ini. Kalau buat kondisi low light, jujur warnanya masih cakep, nggak over saturasi. Detail pada puncak gedungnya juga masih bisa dinikmati. Tapi anehnya detail pohonnya tuh yang ada di frame bawah malah amburadul begini bre. Yang menarik di menu kameranya kalau kita swipe up ada UI ala-ala kamera film retro yang punya 4 opsi filter. Frame hasil jepretannya juga seru-seru buat dicobain nih bre. Next buat perekaman videonya, kemampuan lensa utamanya dan lensa selfie-nya ada di 4K 30fps sedangkan lensa ultrawide-nya mentok di 1080p 30fps. Selayaknya jajaran smartphone-nya Vivo, T5 Pro-nya juga bisa gonta-ganti lensa pas lagi ngerekam bre. Ya berikut untuk hasil videonya. Ya, ini adalah hasil video dari Vivo T5 Pro. Kamera depan 32 megapiksel dengan sensor Sony IMX882. Seperti ini hasilnya. Saya coba sambil lari untuk mengetes kestabilannya. Ya, ini adalah hasil dari video Vivo T5 Pro. Kamera depan dipegang hanya menggunakan tangan saja. Setelah ini kita akan tes di kamera depannya. Kamera belakangnya. Setelah ini kita akan tes di kamera belakangnya. Ya, berikut ini adalah sampel video dari Vivo T5 Pro dengan kamera belakang dengan resolusi 50 megapiksel dengan sensor Sony IMX882. Ngetes autofocus ini seperti ini. Autofokusnya. Iya. Fokus seperti ini. Di Vivo T5 Pro ini kita juga bisa pindah-pindah lensa. Ini adalah lensa utamanya 50 megapiksel Sony IMX882. Saat kita merekam kita juga bisa switch ke dua kali. Lensa dua kalinya seperti ini. Cukup smooth.
Ini adalah di focal length 26 mm, sedangkan di dual kalinya adalah 52 mm. Seperti ini. Vivo T5 Pro 4K 30 fps. Untuk dynamic range-nya bisa dilihat sendiri bagaimana. Kalau di layar sih saya melihat langitnya masih tercover dengan baik ya. Masih kelihatan birunya. Sedangkan mataharinya masih sudah overexposure. Kita beralih ke bagian performance. Di event launchingnya, ada klaim skor Antutunya tembus 1 juta poin. Ya not bad lah ya, HP 4 jutaan masa kini ya. Ini new normal lah bisa dibilang. Buat main game sejuta umat macam Mobile Legends, tentu lancar jaya. Di settingan rata kanan dapat 90 fps stabil. Main di 2 match selama 25 menit, baterai berkurang 5%, dengan suhu yang masih sangat adem. Kita lanjut ke PUBG Mobile, main di settingan smooth extreme, tentu tanpa kendala ya, karena cuma ngejar 60 fps. Sebenarnya aku yakin 90 fps masih sanggup sih ya. Tapi kenapa kena limit ya? Main 23 menit baterainya tuh berkurang 5% juga, kayak game Mobile Legends tadi bre. Suhunya juga masih tanpa kendala di game PUBG Mobile ini. Ketiga ada game Genshin Impact yang kita coba dimainkan di settingan medium, hasilnya performa HP ini cukup stabil dengan rata-rata 43 fps. Gak ada frame drop yang mengganggu selama permainan ya, memang karena mungkin kena limit kali ya performance-nya. Konsumsi baterainya buat main 30 menit itu berkurang 9%. Wajar bre, ini kan game yang berat gitu loh. Suhunya juga mulai sangat ganggu ya, area layar tembus 45 derajat sedangkan backdoor-nya ada di 44 derajat Celcius. Kita lanjut ngebahas yang belum ke-mention bre. Mulai dari daya tahan Vivo T5 Pro yang agak terbatas karena cuma dibekali IP rating IP65. Beda sama iQOO Z11 yang udah punya IP69. Kalau buat operating systemnya, basisnya Android 16 dengan UI Origin OS 6 yang dijanjikan 2 kali major update. Soal konektivitasnya udah dual SIM 5G tapi masih belum support eSIM. Wi-Fi di sini masih Wi-Fi 6 tapi Bluetooth-nya udah versi 5.4. Port USB Type-C-nya masih USB 2 ya, dan sensor fingerprint-nya udah under display. Bukan di power button, tapi kalau itu sebenarnya ya fitur di ini ya, fingerprint di HP entry level sih ya. Nggak mungkin ada di mid-range kan. Terakhir buat speakernya, di sini high frekuensinya sangat dominan ya bre. Low frekuensinya jadi mendem, volume boost 400%-nya juga nggak membantu ya. Volume boosting itu maksudnya apa ya? Dan berikut untuk sampel speakernya bre. Dan sekarang kita masuk ke kesimpulan. Dengan harga 4,5 juta, tentu Vivo T5 Pro 5G versi Indonesia ini tetaplah smartphone yang solid. Tadi kalian udah lihat sendiri ya berbagai komparasi yang kita tampilkan antara Vivo T5 Pro 5G ini ngelawan para kompetitornya. Walaupun baterainya cuma 6500 mAh, udah cukup lah ya. Chargingnya juga masih tergolong ngebut di 90 watt charging dan support bypass charging. Storage-nya udah best in class pakai UFS 3.1. Layarnya walaupun 120 Hz tetaplah super akurat. Karena 144 juga kadang cuma gimmick ya. Kameranya juga nggak malu-maluin lah, di kelasnya masih ada ultra wide ya. Alah, mending iQOO Z11 kalian bang. Kalau dilihat dari segi kapasitas baterainya memang no debat ya. IP ratingnya juga jos ya. Udah IP69, tapi aspek lain ya nggak jauh-jauh lah sama Vivo T5 Pro 5G. Gimana menurut kalian mengenai Vivo T5 Pro 5G ini? Coba dah komen di bawah. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau Alfian jelek banget. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna putih karena bukan warna merah lagi bre. Alfian selaku host di channel kamu. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.